Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang kalimat utama, gagasan utama, kalimat pendukung, dan gagasan pendukung. Yuk kita simak bersama ya. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari kalimat utama dan gagasan utama. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama tentang sesuatu yang akan diceritakan. Sedangkan gagasan utama adalah kalimat yang berisi tentang penjelasan, penjabaran dari uraian sebuah kalimat secara lebih singkat. Begitu. Setelah mengetahui pengertiannya, kita akan belajar tentang ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama itu mengandung satu permasalahan yang dikembangkan lagi secara lebih rinci. Yang kedua, kalimat utama itu berdiri sendiri tanpa adanya penghubung antar kalimat maupun intra kalimat. Yang ketiga, biasanya kalimat utama itu ada di awal atau di akhir paragraf. Jumlahnya hanya satu ya nak ya di dalam satu paragraf itu. Nah, kalau di awal mudah, tapi kalau di akhir cara mengetahuinya dengan mencari ada kata jadi. Dengan demikian, seperti itu berarti kalimat utamanya ada di akhir. Kemudian yang keempat, kalimat utama mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri gagasan utama. Ingat, yang pertama, gagasan utama itu merupakan kalimat yang utuh, yang bisa berdiri sendiri. Yang kedua, tidak perlu kata sambung. Yang ketiga, berisi inti cerita. Dan yang keempat, kalimatnya jelas tanpa perlu dihubungkan. Begitu. Nah, kalau ciri gagasan utama sudah dipahami? Ingat, gagasan utama juga jumlahnya hanya satu di dalam setiap satu paragraf. Oke ya. Kemudian kita akan belajar tentang kalimat pendukung dan gagasan pendukung. Oke, kita simak. Apa itu kalimat pendukung? Kalimat pendukung merupakan kalimat yang menjelaskan, memperinci atau menguraikan kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang fungsinya mendukung gagasan utama atau merupakan inti atau ringkasan dari kalimat pendukung. Gitu ya. Bagaimana ciri-cirinya? Oke, ini ciri-ciri kalimat pendukung. Yang pertama, mendukung gagasan utama. Yang kedua, ada beberapa kalimat. Ingat ya, beberapa kalimat dalam satu paragraf. Yang ketiga, menjelaskan sebuah topik atau sebuah cerita. Yang keempat, memerlukan penghubung seperti kata bahkan misalnya gitu. Sedangkan ciri gagasan pendukung yang pertama, tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, otomatis ya, gagasan pendukung juga ada beberapa dalam satu paragraf, tidak hanya satu. Kemudian yang kedua, gagasan pendukung ini bersifat khusus atau
lebih inti pada kalimat pendukungnya. Nah, inti dari kalimat pendukungnya, begitu ya. Sedangkan yang ketiga, gagasan pendukung biasanya disajikan, diperlihatkan dalam bentuk contoh atau data-data. Begitu anak-anak. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh teks satu paragraf agar kalian lebih bisa membedakan dan menemukan mana kalimat utama, kalimat pendukung, gagasan utama, dan gagasan pendukung. Mari kita cermati. Itu ada beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, seperangkat gamelan merupakan alat musik tradisional dari Provinsi Yogyakarta yang terdiri dari kumpulan alat musik. Kalimat kedua, dalam seperangkat gamelan ada alat musik yang dipukul. Contohnya gendang, bonang, kenong, dan gong. Kalimat ketiga, ada juga alat musik yang bisa berbunyi apabila dipetik. Yang keempat, selain itu, ada alat musik yang akan terdengar merdu jika ditiup, yaitu seruling. Selanjutnya, kalimat kelima atau kalimat terakhir yaitu selanjutnya ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, yaitu rebat. Ada 5 kalimat. Nah, untuk menemukan kalimat utama, ingat cirinya ada di awal atau di akhir. Nah, kira-kira kalimat yang di awal atau yang di akhir ya nak ya? Oke. Kalimat yang paling tepat adalah yang di awal, karena kalimat yang terakhir tadi ada kata selanjutnya. Jadi kalimat utamanya adalah seperangkat gamelan merupakan alat musik tradisional dari Provinsi Yogyakarta yang terdiri dari kumpulan alat musik. Ditulis sama persis, diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik. Lalu gagasan utama cirinya tadi merupakan inti dari kalimat utama. Jadi yang kita baca tadi, seperangkat gamelan merupakan alat musik. Yang dijelaskan di situ apa? Tentang apa? Iya, tentang seperangkat gamelan, menjelaskan tentang seperangkat gamelan. Jadi gagasan utama dari kalimat itu adalah seperangkat gamelan. Gitu ya anak-anak? Jelas? Gagasan utama lebih ringkas ya. Oke, sudah jelas kan? Kalau sudah jelas untuk materi yang ini, kita lanjut ke kalimat pendukung dan gagasan pendukung. Gagasan pendukung berarti kalau tadi ada 5, kalimat pendukungnya pasti ada 4 karena yang satu sudah menjadi kalimat utama. Begitu. Apa saja kah kalimat pendukungnya? Yuk dituliskan ya. Tadi ada 4 ya. Lihat, ditulis sama persis, diawali huruf kapital, diakhiri tanda titik. Oke. Lalu untuk mencari gagasan pendukungnya bagaimana? Oke, kalimat pendukung yang pertama kita baca ya. Dalam seperangkat gamelan ada alat musik yang dipukul. Contohnya gendang, bonang, kenong, dan gong. Itu cerita tentang apa anak-anak kira-kira intinya? Iya, cerita tentang alat musik. Alat musik yang bagaimana? Alat musik yang dipukul. Yang kedua kalimatnya, ada juga alat musik yang bisa berbunyi apabila dipetik. Nah, itu berarti bercerita tentang alat musik yang dipetik. Yang ketiga, selain itu ada alat musik yang terdengar merdu jika ditiup, yaitu seruling. Berarti cerita tentang alat musik yang ditiup. Oke, selanjutnya di kalimat keempat atau kalimat yang terakhir, selanjutnya ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, yaitu rebab. Oke, berarti masih bercerita tentang kembali tentang alat musik yang
gesek begitu. Mudah kan mencari kalimat utama, gagasan utama, kalimat pendukung dan gagasan pendukung? Kalau anak-anak masih ragu dan bingung, silakan jangan malu-malu untuk bertanya pada guru atau orang tua kalian. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.